Selamat pagi, Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Perkenalkan nama saya Sylvia Monica, saya dari SMA Regina Pacis Bogor. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengikuti bimbingan mengenai materi atau seri AKM atau yang disebut dengan Asesmen Kompetensi Minimum sebagai pengimbasan setelah saya menyelesaikan BIMTEK pada angkatan pertama. Langkah-langkahnya sangat mudah, yaitu sebagai berikut. Pertama, Bapak Ibu Guru dipersilakan untuk masuk ke dalam website gurubelajar.kemdikbud.go.id. Jadi, setelah mengklikkan alamat tersebut pada website Bapak Ibu sekalian, kemudian Bapak Ibu dapat memilih seri asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini terdapat beberapa seri lainnya yang juga bisa Bapak Ibu ikuti. Nah, untuk khusus saya akan menerangkan tentang seri AKM atau seri asesmen kompetensi minimum. Nah, setelah Bapak Ibu mengklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi dia akan langsung menuju kepada seri asesmen kompetensi minimum yang bisa diklik di tombol selengkapnya ini. Jadi kita klik di selengkapnya. Nah, setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita akan mulai dengan cara mengklik mulai belajar. Jadi diklik di sini mulai belajar. Lalu setelah mulai belajar diklik, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk masuk ke dalam akun SIM PKB dengan menggunakan nomor ukg@guruku.id yang akan dimasukkan di kolom alamat surel dan gunakan kata sandi yang Bapak Ibu miliki, lalu klik masuk untuk masuk ke dalam aplikasi. Nah, apabila Bapak Ibu bermasalah di dalam akun ini, Bapak Ibu bisa bertanya kepada mungkin rekan guru sekalian. Nah, kemudian setelah berhasil login, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ada beberapa jenis seri yang bisa diikuti. Nah, di sini saya akan mengklik asesmen kompetensi minimum. Jadi saya klik selengkapnya. Nah, setelah diklik tombol selengkapnya, akan muncul sebenarnya ada beberapa pilihan, misalnya angkatan 1, angkatan 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini karena saya sudah mengikuti, maka tampilannya menjadi seperti ini, karena saya sudah selesai, sudah tuntas, sudah 100%. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum mengikuti, akan muncul pilihan-pilihan yang bisa Bapak Ibu pilih sesuai jadwal yang Bapak Ibu miliki. Nah, apabila Bapak Ibu ingin bertanya lebih lanjut, bisa masuk ke dalam akun atau ke dalam grup Telegram dengan cara mengklik bergabung di sini. Nanti ketika Bapak Ibu bergabung, akan langsung diarahkan ke aplikasi Telegram dan langsung masuk ke dalam grup. Nah, di dalam grup itu Bapak Ibu bisa menanyakan mungkin apabila ada masalah selama mengikuti BIMTEK, nanti akan ada rekan-rekan yang akan membantu Bapak Ibu untuk mengikuti BIMTEK ini hingga selesai. Nah, setelah Bapak Ibu mengikuti, setelah mengklik salah satu jadwal yang Bapak Ibu ikuti, Bapak Ibu dapat mengikutinya sesuai dengan jam yang Bapak Ibu miliki. Jadi tidak harus selesai dalam 1 hari atau dalam waktu tertentu, tetapi bisa sesuai dengan waktu yang Bapak Ibu miliki. Jadi ketika senggang bisa dilanjutkan. Jadi kalau misalnya baru beberapa persen, kemudian ingin melanjutkan esok hari, itu tidak masalah karena dia akan langsung tersimpan. Nah, nanti setelah Bapak Ibu bergabung, akan ada 8 materi yang harus Bapak Ibu ikuti. 8 materi ini nanti akan terdiri dari yang pertama itu adalah orientasi guru belajar, sesi asesmen kompetensi minimum. Nah, sesi yang pertama ini terdiri dari 3 topik, jadi ada 3 topik yang harus Bapak Ibu pelajari, diawali dengan adanya video pengenalan dari Bapak Menteri Pendidikan. Nah, nanti setelah 3 topik ini akan diakhiri dengan 1 kuis. Nah, ini adalah pre-test atau pre-test, jadi bisa diisi sesuai dengan yang Bapak Ibu ketahui.
kalau salah tidak masalah karena nanti setelah ini akan dijelaskan. Jadi isi saja sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sudah pahami sejauh ini. Kemudian barulah masuk ke dalam yang kedua, materi kedua, yaitu pengantar program BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Ini terdiri dari 2 topik, kemudian nanti diakhiri dengan 1 kuis. Kemudian setelah pengantar akan masuk ke materi ketiga, yaitu konsep asesmen nasional, 6 topik, dan diakhiri dengan 2 kuis. Nanti akan dijawab. Kuisnya itu bisa berupa esai, jadi Bapak Ibu mengetik jawabannya di kolom yang tersedia. Bisa benar salah, jadi Bapak Ibu bisa mengklik benar atau salah. Dan nanti seperti pretest dan posttest ada 30 soal pilihan ganda yang Bapak Ibu bisa pilih jawaban yang paling tepat. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu materi keempat adalah teknis pelaksanaan asesmen nasional. Nah, ini terdiri dari 5 topik, kemudian nanti diakhiri dengan 2 kuis. Nah, materi kelima adalah asesmen literasi membaca yang terdiri dari 6 topik dan 2 kuis. Nah, untuk asesmen literasi ini juga nanti Bapak Ibu akan diakhiri dengan mencoba membuat soal yang setelah diberikan contoh, nanti ada contohnya, kemudian Bapak Ibu mencoba membuat soal seperti apa soal asesmen literasi membaca ini dengan 3 tipe soal yang berbeda. Kemudian materi keenam adalah asesmen numerasi yang terdiri dari 6 topik dan juga diakhiri dengan 2 kuis. Nah, sama nanti di bagian asesmen numerasi ini Bapak Ibu juga akan membuat contoh soal, jadi membuat 3 contoh soal yang berbeda berdasarkan nanti ada gambar yang disediakan oleh BIMTEK ini. Kemudian yang ketujuh adalah tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Nah, ini tindak lanjut ini maksudnya setelah kita sudah melaksanakan AKM atau asesmen kompetensi minimum, akan ada hasil yang akan diberikan. Misalnya ada anak yang cakap, ada anak yang mahir, ada yang butuh perhatian atau sudah bisa membimbing teman-temannya. Nanti itu ada tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan atau perbaikan apa yang harus dikerjakan terhadap proses pembelajaran. Dan tindak lanjut ini nanti juga akan diakhiri dengan 2 kuis. Dan yang terakhir, asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum terdiri dari 1 topik dan 1 kuis. Nah, 1 kuis inilah yang tadi sempat saya singgung, yaitu post-test. Nanti soalnya akan sama dengan pre-test. Jadi bagi Bapak Ibu yang sewaktu pretest sebanyak hal yang ingin dipertanyakan atau yang belum dipahami bisa dicatat dan dicari jawabannya selama pembelajaran ini. Kemudian nanti di post-test akan mengerjakan soal yang sama. Nah, tapi harap diperhatikan soal yang ada di post-test itu diharapkan bisa minimal mencapai 70%. Jadi, Bapak Ibu akan dinyatakan lulus apabila sudah menyelesaikan 70% dari post-test tersebut. Nah, apabila Bapak Ibu tidak menuntaskan BIMTEK sesuai waktu yang Bapak Ibu telah pilih, contohnya kalau di saya memilih dari tanggal 4 sampai tanggal 8, maka tanggal 8 saya harus sudah menyelesaikan atau menuntaskan atau harus mendapat 100% selesai pada laman BIMTEK tersebut. Atau saat mengerjakan post-test, jika Bapak Ibu tidak mencapai 70% dan sudah mencoba sampai 3 kali kesempatan dan belum mencapai 70%, maka Bapak Ibu dinyatakan tidak lulus. Jadi, saya menyarankan untuk jika ada soal yang kurang dipahami, mohon dicari terlebih dahulu jawabannya, dibaca kembali materinya, jangan sampai setelah 3 kali nilainya masih di bawah 70%. Jadi, Bapak Ibu akan dinyatakan lulus setelah mendapatkan nilai minimal atau di atas 70% pada saat post-test. Nah, tetapi tidak perlu khawatir jika Bapak Ibu tidak lulus pada atau tidak mendapatkan kondisi yang kedua hal ini atau
tidak berhasil mendapatkan 70% atau tidak selesai pada waktunya, Bapak Ibu masih dapat mengulang kembali seri AKM ini pada angkatan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu mengulang lagi, mulai dari memilih jadwal, lalu melanjutkan sampai post-test, seperti itu. Nah, ini tampilan jika sudah selesai, jadi ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan 100% akan muncul tampilan seperti ini. Dan ini tampilan yang muncul di awal, jadi ketika Bapak Ibu sudah memilih jadwal dan jadwalnya sudah dimulai, akan ada keterangan seperti ini. Jadi proses pembelajaran ini atau program ini akan dihitung selama 32 jam pertemuan dan nanti setelah selesai akan diberikan sertifikat. Nah, tetapi setelah selesai Bapak Ibu juga harus melakukan atau diharapkan untuk melakukan pengimbasan seperti yang saat ini sedang saya lakukan menggunakan Zoom. Atau jika memungkinkan Bapak Ibu bisa menjelaskan langsung kepada rekan-rekan guru di tempat Bapak Ibu bekerja. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi.